Kristus. Haleluya. Amin. Saya mohon dengan hormat Bapak-bapak RD untuk berkenan maju ke depan dan kita akan lanjutkan untuk bermusyawarah saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam musyawarah, karena ini waktunya jam waktu siang atau saya tawarkan kepada saudara, apa makan dulu atau dilanjutkan? Atau mau break sebentar ke kamar mandi? Dipersilakan supaya nggak bobok. Baik, puji Tuhan, kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan masuk di dalam musyawarah kerja wilayah. Susunan acara kita pada saat ini, selain yang mau ke belakang dipersilahkan. Saya akan sampaikan ya susunan acaranya. Oke, kasih supaya nggak terlalu muka saya ini gelap sudah. Ya, jadi acaranya sebagai berikut Bapak Ibu sekalian. Agenda kita musyawarah kerja wilayah pada saat ini. Ya, sebenarnya kita sudah cukup lumayan ya, dari Mukerda sampai sekarang sudah menggunakan waktu cukup lama. Seharusnya kira-kira sampai 3 bulan lamanya harus dilaksanakan Mukerwil ya. Tetapi karena kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal di wilayah kami Pak, itu sudah event-event besar dan akhirnya kami selesaikan dulu. Maka baru kali ini untuk dilaksanakan. Jadi susunan acara berikut sebagai berikut. Nah, susunan acara asalnya sebagai berikut ya. Yang pertama ibadah kita sudah lalui. Yang kedua kita masuk di dalam acara musyawarah kerja wilayah. Yang pertama ya, kita akan ya mendengarkan laporan kerja dan juga program kerja tahun 2023 sampai 2024 yang akan disampaikan oleh sekretaris wilayah. Dan kemudian yang ketiga, nanti kita akan mendengarkan sosialisasi hasil Mukerda yang akan hasil Mukerda 2024 yang akan disampaikan yaitu oleh ya Bapak kita utusan dari Majelis Daerah Jawa Timur. Nanti akan menyampaikan hal itu, dan yang berikutnya selesai dari sosialisasi hasil Mukerda, maka ada Warnasari yang nanti saya akan pandu ya, ada hal-hal yang memang perlu ya kita masukkan dan nanti bisa juga dibawa dalam pleno oleh Majelis Daerah yang memang harus disepakati, yang akhirnya sifatnya untuk umum. Artinya untuk umum itu untuk wilayah 1 sampai 18. Nah, itu seluruh Jawa Timur. Ya, saya harapkan juga ketika kita usul akhirnya yang sifatnya membangun ya, dan kemudian berhikmah, tetap kita jaga karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Masih nunggu? Dan yang kelima penutup ya, dan kalau ini nanti bisa dipersingkat, artinya bisa diselesaikan 1-2 jam, masih tahan ya. Kalau saya tahan karena saya nggak kemana-mana. Kalau saya lapar dulu tak tinggal ke belakang nggak gimana. Bukan kasihan Pak Jody, Pak Sugiarta.
Puji Tuhan ya, bisa pelayanan di Jawa jadi Sugiharta. Mari jangan tetap doakan. Baik, kalau yang sudah silakan masuk. Atau silakan maju saja semua yang di belakang, tolong dikosongi. Nanti kalau mau menyampaikan sesuatu kita akrab, berdekatan gitu. Walaupun jauh ya sebenarnya sih moodnya cukup ya, cuman baik. Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan agenda rapat kita pada kesempatan ini, maka di jam berapa? Jam 11.35 saya nyatakan rapat musyawarah kerja wilayah 17 Malang Selatan dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Mantap Bapak tadi. Baik, acara telah dibuka dan kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan laporan akan disampaikan oleh Sekretaris Wilayah, yaitu laporan kerja wilayah 2022 sampai 2024 kepada Bapak Daniel Tomatara. Terima kasih kepada Ketua. Puji Tuhan yang terhormat Bapak utusan dari Majelis Daerah yang juga mendampingi kami di dalam musyawarah kerja wilayah pada saat ini, dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat siang. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kami dapat melaksanakan kegiatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini dengan campur tangan Tuhan yang baik bagi kami, ya. Tentunya juga kerjasama yang baik dari setiap komisi-komisi yang ada. Nah, beberapa waktu lalu kami sudah rapat bersama dengan komisi-komisi, dan agenda daripada komisi-komisi telah kami rangkum, dan kami akan melaporkan ya kegiatan atau laporan kerja dan rencana kerja komisi-komisi wilayah dan majelis wilayah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Saya mulai dari Komisi Pelayanan Anak Pantai Kosta Pertama, ya. Kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah KKR anak yang telah dilaksanakan beberapa di DPD Anugerah David. Ini saya singkat-singkat saja supaya saya tidak lama gitu ya, nanti bisa saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Rencana kegiatan dari tahun 2024 ya tahun ini. Seminar guru-guru sekolah minggu, pembekalan guru-guru sekolah minggu bersama dengan KD Jawa Timur, dan rencana Natal Pernak di bulan Desember 2024. Lalu Komisi Pelayanan Pemuda Pantai Kosta dan Pelayanan Remaja Pantai Kosta. Kegiatan telah dilaksanakan, ya. KKR Pemuda dan Remaja bertempat di DPD Alfa Muda yang pertama itu, lalu KKR Pemuda dan Remaja bertempat di DPD Bremu Diarjo, Valentine Day Pemuda dan Remaja bertempat di DPD Mandano, dan kegiatan yang sudah terlaksana beberapa waktu lalu di bulan Juli, ya, itu ada KKR Pemuda Remaja yang bertempat di DPD Sulawesi. Untuk Komisi Pria Pantai Kosta, kegiatan rutin, ya, yang sering melakukan kegiatan ibadah rutin perayaan itu Komisi Pria.
Jadi pertemuan dan ibadah pria Pantai Kosta di Indonesia rutin setiap rayon. Jadi setiap tahun 2022 sampai dengan 2024 ini ada rutin, gitu ya. Setiap rayon, ada rayon 1 sampai dengan rayon 3. Dan rencana kegiatan 2024 ya seperti biasa pertemuan rayon dan Komisi Wanita Pantai Kosta sama dengan kaum pria ya, dengan Komisi Pria, kegiatan rutin yang diadakan dari rayon 1 sampai dengan rayon 3. Dan rencana kegiatan ya 2024 ini sampai dengan 2025 mungkin ya, akan mengadakan ibadah padang atau ibadah bersama dan program kaos untuk seluruh wanita Pantai Kosta wilayah 17. Lalu Komisi Penginjilan. Nah, Komisi Penginjilan ini sama setiap rayon itu juga atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh Komisi Penginjilan yang akan mengadakan event besar. Saya kurang ini, saya memang ini ada. Lalu ada doa puasa 1 bulan sekali dan 2 bulan sekali kunjungan ke gereja-gereja perintisan. Program berjalan sampai dengan November dan sampai dengan November ini akan berjalan gitu, komisi dari penginjilan. Dan satu lagi ada Komisi PLHT. PLHT ini memang anggotanya itu adalah juga anggota dari ada di Komisi Penginjilan, juga ada komisi juga di komisi yang lain pemuda, gitu ya. Sehingga kami sudah tunjuk kemarin, gitu ya, untuk dari ketua PLHT-nya itu saudara Daniel Lutukahu, dan beberapa waktu lalu juga sudah diumumkan begitu ya, untuk PLHT itu akan mengupdate data-data dari pemuda remaja yang ada di wilayah 17, khususnya anak-anak hamba Tuhan. Nah, ini program dari kami. Lalu untuk program wilayah 17, ya, mungkin next itu ya. Slide-nya ya. Rencana dan realisasi program tahun 2022 yang sudah dilaksanakan. Yang pertama itu adalah perayaan Natal tahun 2022. Ya, saya tidak bacakan ini ya rinciannya ya. Jadi tanggal 9 Januari 2023 di GPI Alpha Moga yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Charles Manora atau Ketua Majelis Kehormatan. Yang kedua adalah musyawarah kerja wilayah yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023. Perayaan Natal 2023 tanggal 1 Desember ya, bertempat di Gedung Serbaguna Private Syndrome yang dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Jeno atau Ketua Satu Majelis. Yang keempat adalah ibadah pernikahan rohani bagi gereja lokal di wilayah 17 Selatan yang sudah kami laksanakan bersama, ya, itu di Jumat 15 Maret di tempat di GBD Hebron Pujiarjo. Lalu yang kelima, ibadah pernikahan rohani bagi gereja lokal yang disertai juga dengan ibadah KKR Paskah ya, tanggal 29 April yang di tempat GBD di Taman Sadian. Lalu yang keenam ada mini seminar dan KKR Paskah bagi gereja lokal ya, yang diadakan juga tanggal 13 Mei di tempat GBD Alpha Omega yang dilayani oleh Bapak Jerry Wiri Gunawan.
Lalu ada mini seminar juga yang beberapa waktu lalu yang bulan Juli kita laksanakan, yang dilayani oleh Bapak Ishak Tulus, keluarga hamba Tuhan dan staf gereja serta KKR keluarga hamba Tuhan bagi jemaat gereja lokal juga. Lalu beberapa waktu lalu yang kemarin kita juga laksanakan pelayanan penginjilan melalui pengobatan gratis yang bekerjasama dengan Majelis Daerah Jawa Timur, Komisi Daerah Penginjilan Majelis Jawa Timur, tim penginjilan GKI Darmo Sangkut Surabaya, beserta dengan perangkat Desa Sidoarjo dan BPD Alfa Omega yang dilaksanakan Sabtu kemarin tanggal 7 September. Saya melaporkan ya, jadi jumlah hamba Tuhan wilayah 17 Malang Selatan ini baik istri atau suami yang sudah dilantik begitu ya, yang sudah memiliki gelar pendeta gitu ya. Ada 17 orang untuk pendeta pembantu, pendeta mudanya 20 orang, dan pendeta penuhnya 31 orang. Emeritus 2 hamba Tuhan, Ibu Pendeta Susana Deborah dan Bapak Pendeta Setio. Untuk laporan saldo wilayah per Agustus, ya, per Agustus itu adalah untuk saldo wilayah sebesar 13.275.220 rupiah. Saldo pria komisi pria 1.861.000, saldo komisi wanita 2.287.000, Pelprak 4.704.100 rupiah, Pelnak 3.007.000, dan penginjilan 2.153.800. Yang itu saja yang saya sudah sampaikan. Itu untuk selanjutnya dan pertemuan wilayah bulan depan itu di Sindang Biru 14 Juli itu 14 Oktober di GPD Sindang Biru. Ya, itu saja. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti ya di tayangan. Apakah hal ini masih ada tanggapan yang mau disampaikan? Dipersilakan. Ini nanti kalau yang barangkali menanggapi laporan kami ada yang kurang pasnya di mana, di poin apa, ya. Dan nanti bisa kita pertimbangkan. Dan kalau toh memang tidak ada, dianggap sudah, saya anggap selesai gitu. Nah, kita akan lanjut ke. Saya koreksi sedikit Pak Ketua. Untuk PDP, ya untuk PDP itu sudah ada yang dilantik waktu pada saat program kemarin tanggal 30. Ya. Jadi saya kurang update gitu ya, ada sekitar 9-10 orang. Jadi PDP 7 orang, pendeta muda itu ada 27, pendeta muda itu ada 27 orang. Baik, terima kasih. Ada tanggapan? Tidak ada? Berarti sudah setuju semua? Lanjut. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi hasil Mukerda 2024 yang akan disampaikan oleh utusan dari Majelis Daerah Jawa Timur ya, kepada bapak-bapak siapa yang diwakilkan, dipersilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya. Saya sebelum menyampaikan sosialisasi, ya, sedikit mau sharing ya dengan majelis wilayah dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Saya juga mau bertanya, untuk masalah kas wilayah itu baik-baik saja? Baik-baik saja ya. Kemudian mengenai pos penerimaannya, apakah hanya dari perpuluhan yang sekian persen dan sumbangan sukarela dari hamba Tuhan? Ya, karena saya tadi lihat ini saldo kas wilayah ini 13 juta. Ya, 13 juta. Saya cuma mau sharing begini Bapak Ibu, karena memang organisasi ini itu bisa bergerak kalau fungsi omong. Ya. Jadi saya mau sharing sedikit ya, membagikan ini supaya di wilayah 17 ini ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan ya. Memang masalah keuangan ini adalah hal yang sangat vital ya. Saya bersyukur hari ini saya hadir bersama dengan wakil bendahara yang duitnya akhir ya, jadi ngomong duit dengan beliau itu lancar-lancar jaya gitu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi untuk masalah keuangan organisasi itu perlu sekali ya. Jadi selama ini sepertinya mungkin ya, ini saya hanya menafsirkan menurut hemat saya saja bahwa wilayah ini hanya mendapat pos keuangan, pemasukan keuangan dari sumbangan sukarela atau persembahan setiap ibadah dan juga sekian persen dari perpuluhan yang disetorkan kepada majelis daerah. Sebenarnya bisa ditambah lagi ya, ditambah lagi. Karena selama ini target dari kita ya, organisasi itu adalah hamba Tuhannya. Ya, ini cuma sharing aja ya. Disetujui atau tidak Bapak Ibu bisa nanti menyampaikannya. Ya, bagaimana kalau ke depan ya kita itu melibatkan jemaat, ya, melibatkan jemaat untuk memberikan kontribusi kepada organisasi wilayah, sehingga diharapkan ke depan nanti ya ada pos pemasukan tambahan dari untuk wilayah dalam menggerakkan roda organisasi. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Karena satu, memang untuk melibatkan jemaat ada pro kontra memang. Tetapi ada nilai positifnya Bapak Ibu, yaitu dengan melibatkan jemaat, kita harapkan ke depan jemaat itu juga dapat turut memiliki GBDI. Itu harapannya ke depan. Ya. Seperti yang saya lakukan di Kabupaten Lumajang. Saya 2 periode sebagai ketua wilayah di sana. Kami mengadakan gerakan 1000. Gerakan 1000 itu dilakukan dengan bentuk seperti ini. Setiap jemaat di gereja lokal, mulai dari sekolah minggu sampai Bapak Ibu dewasa, itu ya setiap bulan diminta dapat mengeluarkan Rp1.000. Rp1.000. Mungkin untuk cucunya Ibu Sakius itu nanti ya. Ya. Sekarang itu parkir itu 5.000 di Jember Lumajang. Ya. Rp1.000. Tetapi ini akan berarti kalau dikumpulkan bersama. Ya. Jadi setiap bulan dikumpulkan dari gereja lokal A, B, C, D dan seterusnya. Ini syarat Pak Ketua ya. Senang nggak duitnya wilayah lembaga? Ya boleh, sudah ya? Saya beri keterangan sebentar. Oh, sudah dilaksanakan. Ya memang yang kita laporkan ini kas wilayah ada
kas iuran juga dari hamba Tuhan yang disebut diakonia. Jadi kalau di total itu diakonianya kan ada 11 juta. Kalau di total ada 20 juta. Kemudian kita sudah programkan setiap Natal itu ada jemaat dilibatkan untuk mereka ikut ambil bagian. Jadi kita sudah terapkan itu. Jadi mohon maaf, rupanya ini yang ditulis hanya kas wilayahnya. Jadi kas iuran untuk hamba-hamba Tuhan tidak tertulis, tetapi peruntukannya adalah satu untuk membantu mereka-mereka yang sakit dan yang lain-lain untuk hal-hal yang kira-kira kepentingannya bersama hamba-hamba Tuhan. Itu saja Pak. Puji Tuhan. Oh ya, oke. Saya hanya melihat laporan ini ya. Tadi saya tanya apakah ada pos keuangan yang lain. Ya, karena menurut kami kan memang masalah keuangan ini penting ya dalam keorganisasian. Tapi ya terima kasih kalau ada sudah dilaksanakan. Ya, maksud saya ya jemaat itu kan kalau dilibatkan kita punya potensi besar. Ya GPDI itu punya kekuatan besar sebenarnya. Ya, tetapi ya selama ini yang diobok-obok itu perpuluhannya jemaat gembala. Tapi kalau kita intens melibatkan jemaat, khusus untuk wilayah 17 ini, saya percaya kalau kita sehati sepakat ya punya tujuan yang baik untuk organisasi gereja kita, maka akan ada hal yang besar yang kita bisa buat. Ya, contoh, ya apabila kita melibatkan jemaat, Pak Ketua dan Bapak-bapak majelis wilayah, yang bisa secara bergilir ya. Dari gereja lokal A, ketika dikumpulkan Rp1.000 ya dari tiap-tiap gereja lokal, itu bisa kita wujudkan untuk inventaris gereja misalnya. Misalnya gereja A belum punya keyboard, ya hanya punya uang sekian juta. Kalau di kolektif dari keuangan yang dikumpulkan dari jemaat itu secara rutin 1 bulan, maka itu bisa memberikan bantuan kepada mungkin yang masih merintis, sehingga punya gitar atau punya keyboard dan lain sebagainya. Ini cuma ide yang saya sampaikan supaya ke depan ya bisa ada hal-hal yang menjadi terobosan ya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di wilayah 17. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau ini menjadi bahan pemikiran dari majelis wilayah ke depan yang bisa diadopsi kalau memang sudah dilaksanakan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, baik Bapak Ibu, kami majelis daerah akan menyampaikan atau mensosialisasikan program kerja. Jadi penyampaian kami ini tidak perlu disanggah, gitu. Karena ini sudah menjadi program kerja, tidak perlu disanggah. Cuma kalau belum jelas bisa ditanyakan, ya itu saja. Pak, tolong tambahkan ini, nggak boleh, gitu ya. Karena ini sudah menjadi permanen program kerja Majelis Daerah GPDI Jawa Timur di tahun 2024 yang bisa ditayangkan. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, penyusunan dan penentuan SOP tentang aset GPDI. Ya, Majelis Daerah GPDI Jawa Timur akan menyusun aturan baru untuk mencegah praktek jual beli aset GPDI dengan tujuan meningkatkan transparansi dan pengelolaan aset gereja secara profesional. Dilakukan dengan Majelis Daerah menyusun SOP, dan yang kedua, Biro Aset akan menginventarisir aset gereja-gereja di Jawa Timur. Ya, ini menarik Bapak Ibu, kemarin sudah telah dilakukan di wilayah Banyuwangi. Jadi intinya Bapak Ibu, Majelis Daerah itu akan menginventarisir aset GPDI di gereja lokal masing-masing. Ya, dimulai dari Bapak Ibu Gembala, nanti diharapkan ini akan dijelaskan oleh Biro Aset. Tahu nanti adalah pertemuan khusus ya Pak Ketua dan Bapak-bapak Mawin, dan diharapkan setiap gembala bisa menginventarisir mana milik pribadi dan mana itu milik
organisasi. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Yang tadi disampaikan, untuk meningkatkan transparansi. Jadi bisa jelas ini miliknya organisasi Gereja GBDI dan ini milik pribadi. Dan tujuan yang kedua, Bapak Ibu, sebenarnya diharapkan, ya kita tidak menginginkan adanya gejolak di gereja lokal, ya. Ya, seperti kasus di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu, ya akhirnya gereja seenaknya sendiri dijual. Gitu. Ya. Yang melambangkan akhirnya apa? Siapa? Jemaat. Karena hamba Tuhannya tidak punya pengganti, ya, atau ada faktor negatif yang muncul dalam dirinya, ya, tidak disukai jemaat, ya, akhirnya dengan ya tanpa kearifan gereja itu dijual. Yang kasihan itu jemaat. Kemudian yang ketiga terkait poin kedua ini, misalnya gembala senior meninggal, gitu ya. Gembala senior meninggal, ya penggantinya bukan mengganti, jadi keturunannya ini meributkan gereja. Ribut, ini milik keluarga, ya akhirnya yang kasihan jemaat dan pekerjaan Tuhan di situ tidak bisa berjalan berkelanjutan karena problem ini. Tetapi kalau sudah jelas mana aset gereja, GBDI, organisasi, itu bisa enak apabila ada case-case seperti ini. Ya, jemaat bisa tetap beribadah dan pekerjaan Tuhan di sini tetap berjalan, bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu mohon memahami ini dengan benar. Ya, jangan berpemikiran bahwa kami organisasi akan mengambil, ya, sesuatu yang menjadi milik mungkin Bapak Ibu sebagai gembala. Tapi harapan kami ada tujuan mulia dari program ini, ya, seperti yang disampaikan tadi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, ya, tetapi tidak akan menambah dan mengurangi. Kemudian yang kedua adalah seminar online tentang pengajaran doktrin dan isu teologi terkini. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta atau gembala mengenai doktrin-doktrin dasar Kristen serta isu-isu teologi dan kontemporer melalui penyediaan wawasan baru, dialog konstruktif dan sumber daya yang relevan dan terpercaya. Pelaksanaan dari program ini minimal dalam 3 bulan diadakan 1 kali secara daring. Waktu topik bahasan dan undangan dibagikan sekurangnya H-1. Ya, jadi Bapak Ibu, rencana ini, ya program ini dilaksanakan supaya setiap hamba-hamba Tuhan punya kesamaan doktrin dasar, ya. Mungkin ini ya Bapak Ibu mungkin sudah tahu, tetapi hari-hari ini ya sangat penting sekali, ya, GBDI itu kembali merefresh, ya, mengingatkan kembali. Saya sekretaris komisi etika sudah menangani case, ya, di sebuah wilayah karena ada gembala yang sudah miring-miring gitu, miring-miring gitu. Jadi kami panggil gitu, ya. Ya, kalau ini sudah menjadi kasus, ya makanya perlu adanya peningkatan pemahaman tentang doktrin dasar. Ya, kita mengingat kembali lah, ya, apa yang sudah disampaikan. Seperti Ibrani 2 ayat 1 katakan, ya banyak orang akan hanya terbawa arus, ya. Tetapi kita diharapkan tidak demikian. Makanya program ini akan menjadi bagian dari program Majelis Daerah di tahun 2024. Ya. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga, seminar konsep tentang pengajaran dan doktrin GBDI. Ya, sebenarnya sama,
tetapi pelaksanaannya diselenggarakan oleh inisiasi majelis wilayah. Kalau yang tadi itu majelis daerah yang menginisiasi. Ya, bulan Oktober pelaksanaannya akan diadakan PKG kembali. Ya, tetapi untuk poin yang berikutnya ini inisiasi dari majelis wilayah. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita diharapkan sering ketemu, sering ya diskusi untuk pemantapan doktrin. Cuma yang seringkali terkendala itu kan fulusnya, duitnya, kumpulin uang sehari yang kayak itu kan angel. Kalau PKG misalnya 3 kali 1 tahun, ya bahasa Maduranya bilang ancor biasanya telur. Jadi duitnya tek. Karena itu di Bekerja kemarin muncul ide ini, ya kan tidak terlalu perlu biaya banyak apabila diadakan secara online, ya. Inisiasi dilakukan oleh majelis wilayah bekerja sama dengan tim seminar majelis daerah. Jadi enak, misalnya kumpul di Sitiarjo sini, ya di situ ketemu Pak Sugi Andi gitu yang sedang membicara, misalnya bicara tentang perpuluhan dan lain sebagainya. Ya kita tidak terlalu membutuhkan biaya besar. Ya, kalau PKG itu jutaan, akan dilaksanakan Oktober nanti. Tapi yang poin ini, ya kita akan melaksanakan secara online. Ya, kumpul di gereja mana, ya kita akan ketemu atau ya per rayon ya dikumpulkan. Mungkin ada keterbatasan perangkat gitu ya. Ini perlu dipikirkan Pak ya. Saya juga mau tahu berapa gereja yang masih agak sulit perangkatnya gitu. Siapa tahu Pak Bendahara itu mau ngasih perangkat gitu. Ya. Ya seperti ini sih gampang ya sebenarnya. Mudah sekali. Bapak Ibu Saudara, itu poin ini yang saya bisa sampaikan. Kemudian poin berikutnya, rekomendasi MD Jawa Timur untuk hamba Tuhan di lembaga lain. Tujuan rekomendasi dikhususkan untuk pencalonan ketua di mana terdapat 2 orang atau lebih hamba Tuhan GPDI yang dicalonkan. Rekomendasi yang diberikan menjadi dasar supaya calon tersebut didukung untuk semua unsur wilayah pencalonan. Dilakukan dengan majelis wilayah akan membuat permohonan resmi kepada majelis daerah. Setelah menerima permohonan tersebut, majelis daerah akan membuat angket online yang kemudian disebarkan kepada gembala-gembala di wilayah yang dimaksud. Rekomendasi akhir akan diberikan oleh majelis daerah setelah melalui mekanisme rapat pleno. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita GPDI itu diharapkan dapat yang terlibat aktif untuk berperan di lembaga-lembaga eksternal, ya seperti BGPI, seperti BAMAP, gitu ya. Kalau kami di Lumajang itu BKSAG, ya seperti BGPI, MUKI. Ya, kita diharapkan bisa masuk ke sana ya untuk bisa berperan aktif ya. Apa manfaatnya Pak? Manfaatnya banyak. Ya, seperti saya pribadi di Lumajang sebagai ketua BAMAK BKSAG. Tiba-tiba ada gereja tempe punya masalah. Mungkin ada yang tahu ya, Pak Edi tahu tempe. Dia solusi. Padahal sudah ada IMB-nya. Ya. Bapak Ibu, ya karena saya ketuanya dari GPDI, ya saya bisa otot untuk membela ini. Ini ada Pak Puji, dia tahu ya, gereja tempe ya. Dia beliau kaki satunya di Malang, kaki satunya di Lumajang. Pak Puji. Infonya banyak, Malang dapat, Lumajang dapat, Pak Uji. Ya, jadi kalau memproses benar tidaknya informasi yang saya berikan, saya
aja ke Pak Puji. Saya senang ada beliau ya. Ya, karena saya ketua BKSAG, saya bisa berperan di situ. Ya. Bapak Ibu, akhirnya yang terjadi, ya puji Tuhan, campur tangan Tuhan dinyatakan, Gereja Tempeh tetap mendapat IMB dan direlokasi oleh pemerintah. Jadi GPD punya 2 aset sekarang. Ya, maksud saya, maksud organisasi kita dengan rencana ini, pelaksanaan ini, supaya kita bisa terlibat aktif, ya, mengambil bagian di lembaga-lembaga eksternal, sehingga melalui kiprah kita bisa memberikan manfaat juga bagi GPD. Ya, seperti itu harapannya. Ya, cuma aturannya disusun di sini. Majelis wilayah harus merekomendasi 2 orang dilaporkan kepada majelis daerah dan majelis daerah mengasisi. Nah, begitu saja. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, pembekalan kompetensi hamba Tuhan GPDI yang terlibat pelayanan di lembaga lain. Jadi poin ini bisa dibaca ya. Tujuannya mereka yang terlibat di lembaga eksternal itu akan dibekali. Dibekali artinya nanti ada orang-orang yang bisa menjelaskan ketika dibekali itu bagaimana kita masuk ke pemerintah, bagaimana kita masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana cara-cara kita mendapatkan bantuan, ya, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ini yang dimaksudkan pembekalan itu kepada orang-orang yang mungkin sudah menjadi leader, menjadi bagian dari organisasi eksternal. Ini akan diadakan pembekalan kepada setiap mereka. Nanti MD yang akan mengatur itu. Ya, kemudian seterusnya saya lanjutkan di poin ini, penyeragaman kesekretariatan dan monitoring BPJS. Bentuk penyeragaman yang pertama, implementasi penyeragaman nomor surat. Ya, ini berbicara tentang sekretariat aja ya, sekretariat, dan nanti mungkin ada penjelasannya bagi Bapak Ibu bagaimana mengirim surat kepada majelis daerah. Ya, itu ya cuma merefresh kembali ya, supaya tidak salah alamat gitu ya. Contoh, misalnya ada masalah di gereja lokal, ya, kepada tujuan suratnya sudah betul kepada Bapak Ketua Majelis Daerah, cuma tebusannya ini tidak ke biro yang terkait. Nah, ini kadang sempat kemarin dalam pleno Majelis Daerah ada biro yang nggak tahu tentang masalah ini. Ada biro yang tidak tahu tentang masalah ini. Karena apa? Karena tidak mendapat tebusan. Nah, ini yang dimaksudkan penyeragaman kesekretariatan dan monitoring ya BPJS. Bapak Ibu pasti sudah tahu. Ya, mungkin Pak Sekretaris sudah mengikuti ya. Nanti mungkin akan dijelaskan. Ya, sudah masuk ke sini. Jadi kemarin kami Majelis Daerah sudah mengangkat staf khusus untuk menangani BPJS. Ya, jadi Bapak Yefta Karno itu sekarang menjadi staf khusus. Ya, punya peran penting. Ya, ada staf khusus BPJS, staf khusus hukum, ya, dan staf khusus pemerintahan. Ya, itu yang ada di Majelis Daerah. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan terkait program Majelis Daerah, penggunaan aplikasi GPDI Jatim untuk administrasi. Tujuannya untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi secara efektif dan efisien. Dengan aplikasi ini diharapkan seluruh proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung pelayanan yang lebih baik. Ya, jadi kita punya aplikasi GPDI Jatim. Jadi diharapkan ke depan
ya kita semua, karena kemarin mukerdanya berbicara tentang digitalisasi, diharapkan seluruh hamba Tuhan GBD Jawa Timur sudah ya nggak gaptek lagi tentang penggunaan aplikasi GBD Jatim. Dari situ kita bisa menyampaikan informasi, dari situ pun kita bisa mendapatkan informasi dari majelis daerah atau dari wilayah-wilayah lain. Jadi tujuannya itu, kita akan lebih mendaratkan tujuan utama dari penggunaan aplikasi GBD Jatim yang sudah dilaunching oleh majelis daerah GBD Jawa Timur. Kemudian yang berikutnya, mungkin ini terakhir, pembuatan buku katekisasi pernikahan. Ya, tujuannya untuk menyediakan panduan yang komprehensif bagi gembala-gembala jemaat dalam memberikan bimbingan pernikahan yang berbasis Alkitab. Mungkin yang senior-senior sudah melakukannya, tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang masih perlu panduan, gitu ya. Perlu panduan. Ya. Tidak nikah koboi. Tahu koboi? Saya mau nikah Pak sekarang, ya sih, masuk. Jadi harus ada panduannya. Makanya ini dibuat oleh majelis daerah. Kenapa ini sepertinya kok menjadi hal yang penting ya bagi majelis daerah? Kalau sampai buku katekisasi ini harus dimunculkan. Ya karena memang ini menjadi hal yang lagi marak ya untuk mendapat perhatian. Jadi Bapak Ibu, pembuatan buku ini sedang dibuat dan mungkin di waktu yang akan datang akan ya dilaunching oleh majelis daerah, dibagikan kepada hamba Tuhan melalui majelis wilayah. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu program yang disampaikan itu bagian terakhir. Apakah hanya menyampaikan satu arah saja atau ada diberikan kesempatan untuk bertanya? Waktunya tanya ya. Ya silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanyakan dari sekian program majelis daerah di tahun 2024 ini? Selamat siang Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya hanya ingin minta penjelasan lebih lanjut tentang tadi disinggung tentang inventarisasi aset gereja. Saya sangat senang, saya sangat mendukung. Semoga hal ini tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena tentu hal ini berhubungan dengan aset-aset yang mungkin bagi kami yang di Malang Selatan ini adalah gila. Tapi yang di kota besar Pak, wah jumlahnya bisa ya begitu. Jadi tidak apa-apa, saya senang, kami mendukung, saya secara pribadi mendukung. Tempat yang kami layani itu sudah atas nama GBD. Dari awal atas nama GBD. Tapi ya memang sih secara materi bantuan tidak apa-apa, Tuhan membacakan. Maksud saya kami mendukung program ini, tapi kalau boleh biarlah program ini tajam ke bawah, tajam ke atas. Contoh saja mungkin di Surabaya itu asetnya bisa, ya tidak tahu lah, saya orang desa tidak tahu asetnya berapa, tapi yang penting program ini betul-betul dilaksanakan dari Surabaya sampai di Sendang Biru ya, bukan wilayahnya Jawa Timur, Surabaya, Sendang Biru, Banyuwangi, Situbondo, Pak
Pak Sugiarto termasuk di dalamnya. Nah, maksud saya seperti itu Pak Jody. Ya. Lumajang juga termasuk Pak Jody sendiri. Ya. Nah, mari kita dukung bersama-sama program majelis daerah yang bagus ini. Kan ini demi pelayanan, bukan demi pribadi atas pribadi. Begitu. Nah, kemudian setelah itu tindak lanjut, kita tadi kan belum dijelaskan ya Pak ya. Tindak lanjut setelahnya kita punya daftar inventaris itu mau diapain? Misalnya yang bersikeras, oh ini atas nama pribadi, GPDI atas nama pribadi. Kan ada ya? Ada Pak ya? Gereja GPDI yang atas nama pribadi ada ya? Nah, maksud saya kan tadi belum dijelaskan saja Pak. Mohon dijelaskan lebih lanjut gimana follow up-nya setelah inventarisasi ini sudah jadi. Apa hanya sekedar yowis diinventaris yowis begitu saja, atau ada tindak lanjut yang lebih dari program inventarisasi aset gereja GPDI. Jadi mohon penjelasan lebih lanjut untuk inventarisasi aset. Yang kedua tentang standarisasi pernikahan, saya sangat setuju Pak, setuju sekali, karena di lapangan itu beda-beda. Gembala-gembala di nggak usah jauh-jauh, Malang Selatan ini beda-beda Pak. Ya gitu ya. Jadi ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang mengizinkan, ada yang ya itu. Kalau ada standarisasi itu sangat membantu kami di lapangan untuk mensikapi kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Terima kasih atas program ini, saya rasa baik sekali supaya kami di lapangan punya pijakan yang pasti, hukum yang pasti di dalam menghadapi pernikahan. Selama ini ya saya sendiri juga nggak tahu di ADART itu seperti apa tentang pernikahan. Gitu ya. Contoh aja Pak, pernikahan cerai hidup gitu. ADART saya secara pribadi mungkin karena mungkin kurang membaca ada atau bagaimana, tapi mohon maaf, saya rasa di Malang Selatan ini beda-beda sikap. Tanggapannya beda-beda. Karena ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Jadi terima kasih untuk program standarisasi Pak, luar biasa. Saya harap segera bisa dimunculkan, di launching, sehingga kami di desa-desa, di daerah-daerah bisa dengan pasti menunjukkan aturan dan peraturan yang ada di gereja kita yang tercinta GPDI. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, saya langsung jawab Bapak ya, supaya saya ingat gitu ya. Ya, terima kasih buat apresiasinya untuk program majelis daerah untuk aset Pak. Ya, saya cuma sekilas saja Pak ya untuk menjelaskan, karena nanti saya takut overlapping dengan biro aset, karena memang biro aset yang akan menjelaskan dan hadir ke tiap-tiap wilayah. Ya, jadi sederhananya begini. Kalau kita sudah tahu mana milik GPDI, organisasi, dan mana milik pribadi, selama ini kan bantuan-bantuan itu kan bercabang. Contoh, renovasi gereja, milik apa? Siapa? Apa itu? Milik pribadi sekian juta. Berapa Pak? Milik pribadi. Kalau milik GPDI, misalnya milik pribadi, renovasi gereja, berapa renovasi gereja? 750, 5 juta. Ya contoh nih ya, 3 juta. Kalau milik GPDI 2 kali lipatnya 6 juta. Ya, saya mendapat informasi kan ini sepertinya seandainya kalau kita sudah tahu dari inventarisir mana milik GPDI, kan lebih enak kita ngejoki yang milik GPDI sehingga lebih besar gitu, yang menjadi milik GPDI ya.
Bukan berarti mau mengecilkan yang tidak menjadi milik GBDI. Kasihan ini mereka yang sudah menyerahkan kepada GBDI. Nah, ini bentuk yang seperti itu akan menjadi follow up. Bukan berarti nanti yang milik pribadi akan dihilangkan, tidak. Nah, itu salah satu contoh follow up yang akan ditindaklanjuti. Ya. Kemudian misalnya ada pengembangan, ya ini akan menjadi ukuran, ya menjadi apa ya? Menjadi alat acuan mana yang menjadi milik GBDI itu ya harus lebih kita maksimalkan, kita support. Gitu. Tapi mohon ini jangan nanti kita berpikir bahwa milik GBDI lebih diperhatikan, tidak, gitu ya. Tapi yang utama sebenarnya seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu, untuk keberlanjutan pelayanan itu supaya jelas, supaya enak ya. Seperti kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, itu bisa menjadi ribut kalau itu milik pribadi. Sedangkan jemaat kasihan, pelayanan di situ bisa dikorbankan akhirnya. Nah itu yang jadi ukuran. Salah satu pertimbangan Majelis Daerah kenapa kami harus menginventarisir. Maaf, menginventarisir ini bukan kami harus memaksa. Jadi ya nanti duduk baik-baik Pak Sugi, mobil itu milik siapa Pak? Oh milik saya Pak Pendeta, Pak Biro, oh silakan. Gitu ya. Tanahnya itu milik siapa Pak? Oh itu milik GBDI itu. Ya kita ya terbuka gitu ya, tidak memaksa gitu ya, supaya nanti jelas gitu ke depan bagaimana. Pak Pendeta Hendrik sudah menginginkan itu beberapa periode lalu. Pak Pendeta Hendrik untuk kami, cuma ya belum dieksekusi dengan sempurna gitu ya. Bapak Ibu, karena itu di periode ini kami Majelis Daerah mau mengeksekusi supaya pelayanan ini bisa berkelanjutan, jemaat bisa beribadah dengan aman, ya anak-anak hamba Tuhan bisa aman juga ke depannya. Karena kalau jelas itu menjadi milik GBDI, ya pastilah nanti ke depan tidak akan ditaruh orang lain di situ. Walaupun itu milik GBDI, organisasi pasti memperhitungkan itu. Pastilah anak akan didahulukan, kalau tidak ada anak, cucu didahulukan, kalau tidak ada cucu, cicit yang didahulukan, ya itu pasti akan menjadi pertimbangan. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti kalau kita menyerahkan memang itu menjadi milik GBDI, pasti organisasi akan menghargai itu. Karena terkait dengan yang keberlanjutan pelayanan di gereja lokal tersebut. Saya kira itu Pak dari saya. Nanti lebih jelasnya Biro Aset akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, next pertanyaan berikutnya. Mungkin ada yang mau bertanya. Pertanyaan pernikahan itu kan cuma apresiasi kan tadi ya. Beliau berterima kasih. Betul kan pertanyaan ke sana ya Pak ya? Iya, sudah kasih jempol 2 loh Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, nanti ada sesi khusus. Saya lihat itu ada pertanyaan. Ada sesi warna sari. Ya, nanti silakan Pak Ketua Wilayah akan memandu. Silakan Pak pertanyaan berikutnya. Ya, puji Tuhan Pak. Nama saya Pendeta dari Sidoarjo, GBDI Sidoarjo. Ya, saya tadi mungkin menambahkan pertanyaan dari Bapak Handoko ya. Mungkin kurang lengkap tentang yang doktrin pernikahan Pak. Mungkin saya sedikit menjawab juga. Kan tadi beliau juga tanya di ADART GBDI itu ada nggak tentang pernikahan? Saya sudah membaca bukunya dan itu memang sudah ada Pak. Ya, saya sudah ada. Tadi kan nggak dijawab sama Pak Jody ya. Kan itu juga dari pertanyaan. Dan yang saya pertanyakan Pak, juga saya setuju tentang kategorisasi pernikahan atau doktrin pernikahan tadi supaya seragam ya.
ya, dan Alkitabiah. Saya sangat setuju. Terus Pak, yang saya tanyakan, selama ini memang tentang doktrin pernikahan GBD itu sudah diatur di ADART dan aturan-aturan sanksi-sanksinya sudah ada. Tapi ternyata di lapangan ketika ada pelanggaran terhadap aturan organisasi atau doktrin atau ADART GBD, ternyata itu sanksinya nggak ada, Pak. Nah, ini jadi polemik juga di lapangan, terutama kami-kami yang junior, ya, bukan yang senior ya, junior ini kan juga mau belajar, tentunya belajar taat kepada firman, taat juga kepada aturan organisasi. Nah, selama ini yang kami lihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh senior, maaf ya, saya sebutkan senior. Kami kan mau belajar dari senior juga. Nah, ini ternyata nggak ada sanksinya, padahal di ADART sudah jelas ada sanksi. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini memang sanksinya ini memang hanya tertera di buku saja, terus di lapangan tidak dikerjakan? Nah, yang saya harapkan untuk kedepannya supaya benar-benar kalau memang ini sudah ada di ADART, ya ditegaskan. Kalau memang nggak ditegaskan, ya dihapus, supaya ini juga nggak jadi ricu di bawah. Nah, itu Pak ya. Karena kami melihat dan kami menghadapi di pelayanan, bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan. Dan ini juga di kalangan hamba-hamba Tuhan khususnya di antara GBD juga, ini tidak ada yang berani berbicara tegas tentang hal ini, boleh atau tidak, langgar atau tidak, sanksi atau tidak. Nah, ini seakan-akan dibiarkan begitu saja, sehingga ini secara tidak sadar kita sedang digiring kepada lumrah kompromi. Ya, ini yang dari saya mohon dijelaskan dari Bapak-Bapak MD supaya ini lebih jadi satu hukum yang benar-benar permanen dan ini bisa dilaksanakan di lapangan supaya tidak menjadi bahan polemik bagi kita hamba Tuhan di wilayah-wilayah. Tuhan memberkati. Itu saja, Pak. Iya, Pak. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Sarannya juga. Ya, periode ini sudah terbentuk komisi etika, Pak, dan disiplin majelis daerah. Ya, jadi memang majelis daerah periode ini ingin ya supaya kita semua sehat dalam menerapkan, mengejawantahkan firman Tuhan. Ya, karena itu ya komisi etika telah dibentuk. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, komisi etika itu akan bekerja kalau ada laporan yang disampaikan. Jadi kerja komisi etika yang kedua juga tidak berlaku surut. Kami dilarang untuk mengangkat masalah yang di periode lalu, 2 periode lalu, dan seterusnya. Tetapi kalau di periode ini ditemukan, ya silakan Bapak Ibu yang menemukan pelanggaran terkait pernikahan, ya laporkan saja kepada majelis daerah. Nanti kami komisi etika akan menyelesaikannya, menanganinya. Jadi laporan itu bukan laporan lisan, harus laporan tertulis. Tambah moy kalau dikasih bukti-bukti begitu. Ya, supaya kami bisa menindaklanjuti. Jadi Pak, memang ditangani Pak untuk sekarang ini. Saya tidak menyebutkan di wilayah mana dan gereja mana. Kami sudah menangani masalah ini. Ya. Jadi kami serius dengan ini Pak, makanya buku ini juga dimunculkan. Ya. Saya tidak sebutkan gereja mana Pak, sudah ditangani Pak sama komisi etika. Ada kasus. Ya. Kami tidak sebutkan di wilayah mana dan gereja mana. Gereja gede Pak. Gereja gede.
Ya. Jadi mana yang Bapak Gunawan tadi sampaikan ya, tajam ke bawah, tajam ke atas, iya Bu. Oh, maaf Pak, tahan dulu. Ya, sudah Pak dilaksanakan. Ya. Oh iya baik, nanti secara tertulis harus ada di tanda bahwa ada bukti-bukti, bila perlu foto atau seperti itu, jadi bisa akan menunjukkan siapa yang bertindak, siapa yang juga merasa mengecewakan dan sebagainya. Harus ada tanda bukti, tidak hanya sekedar lesan. Kalau lesan kami sampaikan lesan itu jangan ditanggapi seperti itu. ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, harus tertulis Pak ya. Tambah saksi. Ya tertulis. Ya Bapak juga tambahkan buktinya, karena kemarin staf hukum itu menyampaikan ketika kami tim komisi etika bersidang gitu ya, menangani masalah harus ada saksi, harus ada bukti-bukti yang jelas, karena dikhawatirkan itu kan nanti akan ya dibawa ke ranah hukum kalau kita menetapkan sebuah kasus padahal tidak real. Tiba-tiba kita ambil keputusan yang salah. Jadi kalau Bapak mungkin Ketua Wilayah tadi sampaikan rupanya sudah yang alami ya, melihat, mendengar, silakan ya Bapak tulis saja secara tertulis bukti-buktinya, saksi-saksinya, dan sampaikan kepada majelis daerah. Tapi sudah berlalu Pak. Ya. Sudah berlalu sudah. Oh berlalu. Ya. Ya oke. Jadi kalau diharapkan tidak ada kasus, cuma kasus ke depan. Kalau ada kasus, ya laporkan saja. Jadi prosedurnya Bapak Ibu, ya buat surat tertulis kepada majelis daerah. Ya, jangan kepada komisi etika ya, kepada majelis daerah, tembusannya nanti ke kami komisi etika. Kemudian harus ada bukti-bukti, jangan hoax. Ya, saya nggak senang Pak Sugi, langsung tak lapor Pak Sugi begini. Nggak ada bukti, saya yang menang. Jadi kami tidak akan mengangkat satu case yang tidak ada buktinya. Ya, takutnya hanya sentimen pribadi saja. Ya, harus ada buktinya, ada saksinya. Ya, seperti itu Pak ya. Semoga di wilayah 17 tidak ada. Ya, itu harapan kita. Tapi kalau ada, itu prosedurnya, lapor kepada majelis daerah. Sudah Pak? Cukup ya Bapak Ibu dari program yang disampaikan, laporan program, sosialisasi program. Ya saya kira itu ya, nanti Bapak Ketua Wilayah akan melanjutkan musyawarah wilayah pada siang hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, artinya ini tadi kita sudah masuk ke Wanasari yang termasuk dengan tentang pernikahan sudah sampai di sana. Sebenarnya itu juga yang akan saya tawarkan, tapi karena sudah masuk ya, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Nah, tapi memang ya prosedurnya terlalu seperti tadi, menyurat, tapi nyuratnya memang kepadanya ke daerah, majelis daerah. Nah, tetap UP-nya ke majelis wilayah seperti itu, disertai dengan bukti-bukti yang lengkap. Lalu, saudara, ini ada yang mungkin sedikit ya, barangkali kita beberapa menit ke depan ini kita selesaikan. Langsung saja saya sampaikan, yang khususnya ini juga jadi nasihat atau juga yang bisa kita terapkan bersama-sama, lalu juga bisa kita mempertahankan ya warna GBDI kita. Kalau dulu begini, kalau dulu ya kita itu melihat setiap pelayan Tuhan ya, bukan berarti sekarang harus pakai putih semua, tidak seperti itu yang saya maksud ya. Tetapi yang saya harapkan di majelis wilayah 17 ya, bagi kita yang melayani baik WL maupun singer
ya. Yang perempuan saya harap tetap memakai pakaian perempuan. Jangan celana ketat. Nanti yang duduk di depan juga konsen. Nah, ini saya tekankan itu. Kalau yang laki yang pernah saya dapati, yang prianya, ya, waktu jangan pakai rok. Jadi waktu kegiatan kita wilayah, tolong pakai baju yang berterah. Jangan pakai kaos oblong kayak kaki ngarit. Nah, ada pepatah mengatakan begini. Ajine diri saka inati itu kalau bahasa Jawa. Ajine rogo saka busana. Kalau kita dalam tata cara pelayanan pakaian kita juga layak, itu pun menambah plus nilai dalam kehidupan kita, terutama kita mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita pakai yang lebih baik untuk Tuhan, kenapa sih enggak? Ya kan? Jadi tolong yang perempuan baik singer maupun juga BL, ya, di dalam pertemuan-pertemuan wilayah itu jangan gunakan celana ketat. Ya, ini nggak ada yang ketat sampai saat ini, nggak ada. Cuman ya harus yang lebih lah. Ini cuma memperingatkan supaya tidak terjadi. Sepakat? Benar. Kemudian kalau toh persekutuan doa karena kita duduknya di lantai, di tikar, mau pakai celana ya boleh. Maksud saya waktu pertemuan wilayah seperti ini, kemudian berdiri di depan, tolong yang perempuan menggunakan selayaknya pakaian perempuan seperti itu, ya. Setuju? Nah, ini juga satu lagi, ini juga merupakan masukan-masukan dari teman-teman juga kami sudah berdiskusi, ya, terkait, ya, kita tidak mengungkit Saudara Manto, tetapi terkait berhubung pernah, nggak mungkin tapi terkait itu. Begini, awalnya memang ikut ibadah di sini, ada di wilayah 17 Malang Selatan. Nah, dan kemudian ada suara-suara yang sumbang, sehingga mengatakan ke kami bahwa kalau memang itu juga harus dikembalikan, kalau posisi tetap tempat pelayanan itu sudah diterima oleh yang bersangkutan dan juga merasa senang, ya. Mereka juga kembali ke sana dengan surat yang telah diberikan oleh majelis daerah. Nah, oleh sebab itu dengan suara-suara sumbang ini, entah ini disebut juga keluhan atau curhatan kepada MD, ya, tetap saya sampaikan, ya, karena kami juga tangan kanan dari MD menyalurkan aspirasi dari bawah. Nah, oleh sebab itu kalau toh itu juga supaya nuansanya tidak mendiskriminasikan seseorang, ya, karena ini ada juga hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah yang semestinya mereka itu duduk di wilayah ini atau dia berdomisili di sini dan kemudian ikut ibadah pelayanan wilayahnya, kegiatan wilayahnya di wilayah lain. Mungkin tidak hanya di sini saja atau wilayah lain juga ada. Kalau toh memang itu di ditertibkan, ya. Terima kasih bantuannya. Ditertibkan, lebih baik itu semua mendapatkan surat yang sama, ya. Nah, surat yang sama. Jadi hamba Tuhan yang berdomisili di tempat A, yang mereka harus berikut ibadah atau fellowship di tempat A itu, seperti itu, ya. Dan ini saya sampaikan ke nanti barangkali nanti, ya,
bisa diplenokan dan kemudian ditindaklanjuti. Kami tidak karena ranahnya sekarang itu semua serba pleno, jadi kami tidak minta jawaban sekarang, Pak. Cuma ini merupakan juga masukan, jadi kami sampaikan dari teman-teman yang lain juga. Ya, karena di wilayah kami itu ada 6 yang sebenarnya harus ada 7 ya. Saya rasa nggak usah dibacakan ya, nggak usah dibacakan. Kalau nanti waktu itu terrealisasi, kami dimintai nama-nama itu baru kami sampaikan. Ya baik. Mungkin case-nya Manto dengan 7 orang itu beda ya. Kasusnya Manto dengan Pak Manto dengan 7 orang itu berbeda. Bedanya di mana? Karena kasusnya Pak Manto itu karena dia tidak bersedia ditempatkan. Karena waktu itu saya yang menangani, karena saya ketua wilayah. Ya, dengan bijak, dengan minta hikmah Tuhan, saya juga sampaikan dinamakan oleh loro. Satu persekutuan itu, satu di Purworejo, saya bilang gitu. Ya, tapi belum diterima sama beliau. Akhirnya memuncak, sampai akhirnya beliau hijrah ke Malang, Selatan. Ya, seperti itu case-nya Pak Manto. Cuma 7 teman tadi itu kan oleh majelis daerah yang dulu kan disuruh milih. Betul ya? Disuruh memilih kan ya. Nah, ini yang nanti kita akan gali dulu, tapi keinginan Mawi dan teman-teman di wilayah ini kita akan bicarakan di majelis daerah, di rapat pleno nanti ya. Ya harapannya memang kan lebih enak ya, satu geografis itu bisa bersama-sama berfungsi begitu. Ya jadi mohon bisa dibedakan kasusnya Manto dan yang 7 orang itu ya, karena mereka 7 ini disuruh memilih sama majelis daerah yang lalu. Jenenge mobil yang karepku gitu. Nah, makanya kalau majelis daerah sekarang menginstruksikan dengan bijak, ayo daripada jauh-jauh begitu, lebih baik ya kita akan kita terima masukan ini dan kita akan usulkan ya Pak Ketua ya di rapat pleno nanti. Cuma ya harapannya kita nggak usah maksa dulu ya, nggak usah maksa. Aku tuh perang sambil dulu, perang sambil kan nggak enak. Misalnya terjadi gejolak itu kan nggak enak. Cuma ya oke lah kalau memang bisa ya dengan pendekatan nanti kami majelis wilayah dengan 7-8 orang itu ya diharapkan bisa satu wilayah di wilayah 17. Begitu Pak Ketua, kami terima itu laporan itu. Ini sedikit akan ditambahkan tentang BPJS oleh Bapak Syafri. Saya ingin menambahkan mengenai BPJS tenaga kerja ya. Tadi sudah disampaikan oleh majelis daerah mengenai staf khusus dari BPJS Dekat ada yaitu Bapak Ketua. Beberapa waktu lalu kami sempat rapat bersama dengan seluruh sekretaris wilayah mengenai BPJS tenaga kerja. Yang pertama adalah ingin mensinkronisasi nama, gitu ya. Jadi saya minta Bapak Ibu Lembaga Tuhan bisa bekerja sama dengan kami untuk ini karena ada beberapa wilayah begitu ya, karena Pak Yeftan mengatakan bahwa ada beberapa wilayah dia juga lupa wilayah mana gitu, olehnya disamaratakan untuk bekerja bersama mengenai nama. Jadi tolong Bapak Ibu yang menjadi acuannya itu adalah bukan KTP tetapi akte kelahiran. Jadi itu nanti juga akan berdampak ketika nanti ada
situasi kondisi dari Bapak Ibu begitu ya, baik itu kecelakaan ataupun kematian, itu kesulitan karena ada beberapa kasus juga begitu ya. Itu akhirnya harus membuat laporan dulu ke desa, lalu sinkronisasi antara nama, itu lama. Nah, olehnya saya memberitahukan pada Bapak Ibu kalau untuk antara KTP dan akte kelahiran itu harus sama, ya harus sama. Contohnya seperti saya ya Bapak Ibu. Contohnya seperti saya itu namanya diberi nama oleh orang tua itu Daniel Cornelius. Tetapi karena dalam akte kelahiran saya tertulisnya Daniel Cornelius, ya akhirnya saya mengikuti Daniel Cornelius gitu. Ya, karena akhirnya anak-anak saya juga akhirnya orang tua dari Daniel Cornelius gitu ya. Ini yang seperti itu ya, seperti itu. Jadi akhirnya saya juga ganti KTP waktu itu, ganti KTP dengan pindah dan kakak saya juga menjadi Daniel Cornelius gitu. Sebenarnya nama saya Cornelius gitu. Ayah saya, orang tua saya itu memberikan Cornelius. Tapi karena kandung dari namanya itu sudah keliling-keliling, jadi saya mengurus juga harus pengadilan dan seterusnya gitu ya. Ini ini sinkronisasi Bapak Ibu sudah. Jadi tolong bekerja bersama. Nah, kalau tidak ada yang sama, segera Bapak Ibu untuk kalau misalnya dalam pelaporan ke kami menggunakan KTP, kalau tidak ada sinkronisasi antara akte kelahiran dengan KTP, Bapak Ibu segera mengurus begitu ya. Karena ini untuk kebaikan juga Bapak Ibu ke depannya, karena akan berdampak yang baik. Tidak ada kerugian gitu ya, pengurusan nanti gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal kecelakaan kerja untuk pelaporan harus melaporkan ke majelis wilayah terlebih dulu, gitu ya. Jangan langsung ke daerah, atau kalau ada yang punya nomornya Pak Yeta itu jangan ke situ dulu, tapi lapor dulu ke majelis wilayah, gitu, majelis wilayah. Karena Pak Yeta mengatakan begini, kami wilayah-wilayah itu adalah seperti kayak kantor cabang gitu, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, Bapak Tuhan ini adalah pengerjanya, gitu. Sehingga harus dilaporkan dulu, bukan ke kantor pusat begitu misalnya, tapi ke kantor cabangnya. Jadi majelis wilayah itu adalah kantor cabangnya, seperti itu. Jadi harus dilaporkan, sehingga itu nanti ya kenapa? Karena ada beberapa juga kasus juga yang dialami oleh Pak Yeta itu langsung ke Pak Yetanya itu, lalu majelis wilayahnya tidak tahu, atau kronologis cerita juga tidak tahu. Nah, tapi kalau ada kronologis ceritanya dari majelis wilayah lalu sama dengan pesertanya ini yang mengalami musibah gitu ya, kecelakaan, kematian, itu sinkron. Nah, soalnya nanti ke depannya itu akan ditanyakan oleh staf dari tenaga kerja di sana, atau kantor BPJS tenaga kerjanya di sana akan tanya. Nah, kalau salah bicara Bapak Ibu, itu akan jadi patokan misalnya bahwa kami majelis wilayah melaporkan bahwa dia kematian itu karena misalnya kunjungan ke jemaat, lalu pulang itu mengalami kecelakaan. Nah, itu bagian daripada kecelakaan kerja. Nah, lalu ditanya detail, kecelakaannya di mana? Oh, pada saat masuk di rumah. Nah, itu juga tidak termasuk, nanti akan tidak masuk dalam kecelakaan kerja. Tetapi bukan kita mengajak untuk berbohong ya, tidak. Tetapi memang kita bahwa tujuannya daripada kita habis kunjungan ke jemaat begitu ya, atau habis dari beribadah di tempat jemaat begitu, lalu di tengah jalan kita mengalami kecelakaan begitu. Nah, tapi jangan secara detail juga gitu ya, nanti bisa sinkronisasi dengan kita majelis wilayah. Nah, itu
akan lebih mudah, Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, nanti akan ada sosialisasi mengenai aplikasi daripada BPJS Tenaga Kerja ini. Yang keempat, ya, yang selanjutnya itu bagi Bapak Ibu yang belum ada kartu BPJS-nya, tolong bisa japri ke saya langsung japri ke Pak Dirta untuk terima kartunya. Tadi juga Pak Peter Lolo juga belum menyampaikan kepada saya, sudah menyampaikan kepada saya, cuman saya lupa, nanti saya akan sampaikan sudah di Pak proses ya. Yang itu tadi ini tadi ya, jadi tolong kalau Bapak Ibu sudah sesuai dengan KTP dengan akte kelahiran, tolong bisa japri saya, fotokan KTP suami istri ke saya. Ya. Saya menjamin KTP Bapak Ibu aman di saya. Karena saya akan mencatat nama Bapak Ibu dan saya akan kirim ke Pak Yeta. Dan ini akan karena Pak Yeta sendiri bicara pada kami, ya, dia sedang menyusun nama-nama begitu ya, baik yang di wilayah ini, karena dia ada 1.400-an banyak yang berbeda sekarang kerja ini dari majelis daerah. Ya. Baik, itu yang saya mau sampaikan. Terus yang terakhir itu adalah ini. Ini akan disinkronisasi kemarin bahwa Pak Yeta sudah dipanggil oleh BPJS Tenaga Pusat, gitu ya. Mengenai kalau sudah ada BPJS Tenaga Kerja itu gandeng dengan BPJS Kesehatan. Nah, memang kalau saya dulu pernah bekerja di luar gitu ya, itu kalau ada BPJS Tenaga Kerja pasti ada BPJS Kesehatan. Itu tidak tahu ya, memang BPJS Tenaga Kerja kerjasama begitu dengan BPJS Kesehatan, jadi diharapkan bahwa BPJS Tenaga Kerja harus punya juga BPJS Kesehatan. Bagaimana pertanyaannya yang sudah mandiri, ya, yang membayar mandiri gitu ya, atau ada yang punya juga gitu ya, itu tidak apa-apa. Ini akan digodok dulu oleh Pak Biro BPJS staf khusus ini, ya, masih digodok apakah yang sudah bagaimana, yang belum bagaimana. Tetapi ini karena kewajiban dari BPJS Tenaga Kerja, aturannya adalah BPJS Tenaga Kerja dengan kesehatan juga, seperti itu. Ya. Kayak saya sudah mandiri, bagaimana? Apakah nanti saya kalau misalnya ikut majelis daerah, gitu ya, apakah saya sudah tidak bayar mandiri atau bagaimana? Itu lagi sedang digodok terus oleh staf khusus ini. Seperti itu, Pak. Itu yang terakhir dari saya. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk berikutnya, saya kasih pengumuman sebentar. Khusus untuk kepala-kepala, hari ini setelahnya kalau mau pulang dulu boleh, tapi setelah doa. Enggak, saya tadi ada pesanan dari Bendahara MD. Sorry. Maaf, ternyata bukan uang MD. Cuma kepingin membagi kepada hamba-hamba ini. Oleh sebab itu, makanya kalau mau pulang dulu silakan. Semua gembala-gembala, ya. Jadi karena ada juga yang suami istri itu pegang pergembalaan masing-masing.
Ya, oke. Lalu satu pertanyaan saya sampaikan ke Bapak Edi. Tadi ada yang namanya rekom kepada apabila ke lembaga eksternal. Nah, ini juga ada artinya di wilayah-wilayah itu tidak menutup kemungkinan, tidak hanya di sini saja. Yang mereka sudah ada yang terlibat di BKSD atau mungkin ada di apalagi BAMA, gitu ya. Apalagi ada satu lagi. Nah, ya PGBI, gitu kan. Nah, bagaimana kalau mereka sudah terlibat itu, apakah mereka harus diuruskan juga rekomnya untuk pengakuannya dari MD itu, dan selanjutnya barangkali ada briefing atau juga penyetaraan atau gimana begitu? Oh. Iya, terima kasih Pak Ketua. Begini Bapak Ibu, untuk mereka yang sudah masuk, karena memang ada program kan di sini. Saya sudah sampaikan tadi program pembekalan kompetensi. Jadi kalau mereka sudah masuk, ya nggak apa-apa. Cuma nanti mereka akan mendapat pembekalan itu saja. Cuma masalah rekomendasi, ya tidak usah lagi kan. Mereka sudah masuk. Tapi bagi mereka yang mau mencalonkan diri, kenapa ini muncul Bapak Ibu? Karena ada kasus, ada masalah, ada kasusnya di satu wilayah, gitu. Ada hamba Tuhan yang punya kompetensi menjadi seorang leader, gitu. Hanya teman-teman hamba Tuhan GBD ini tidak mensupport. Tidak saya sebutkan wilayah mana. Akhirnya dia tidak bisa menjadi leader di organisasi itu. Ya. Padahal dia orangnya punya kompetensi. Ya mungkin karena sentimen pribadi sehingga tidak disupport. Gitu. Nah ini yang kita hindari. Padahal kalau kita punya orang yang punya kompeten, kan kita duduk bersama-sama. Tujuan dari rekomendasi itu bukan hanya menyetujui saja, ya memang ada di situ. Tapi rekomendasi MD itu juga berbicara tentang dukungan yang harus diberikan kepada hamba-hamba Tuhan di wilayah itu. Jadi ketika majelis daerah memberi rekomendasi, misalnya Pak Sugi jadi calon ketua BAMA Situbondo, memang beliau sekarang sudah ketua ya, misalnya begitu. Seluruh hamba Tuhan GBD ini harus mendukung itu, personil itu, karena sudah mendapat rekomendasi. Ya. Jadi 2 poin yang diharapkan dari program ini. Yang pertama yaitu harus ada rekomendasi dari majelis daerah supaya tidak liar begitu ya, tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada rekomendasi. Tujuannya apa? Misalnya ada 3 orang yang mencalonkan. Ya, mungkin majelis daerah akan menetapkan satu saja lah. Dia ini yang punya kompetensi, dia yang direkomendasikan. Kemudian yang kedua, ya seperti yang tadi saya sampaikan, supaya seluruh kekuatan DPD itu mensupport. Seluruh gembala itu mensupport apabila si A ini sudah direkomendasi oleh majelis daerah. Ya, majelis daerah setuju, oke. Ya, tentunya dengan analisa uji kompetensinya, begitu ya. Sudah tahu orang ini memang punya kemampuan. Gitu. Nah, kita yang ada di wilayah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendengar bahwa si A ini sudah direkomendasi majelis daerah, yang disupport itu. Terus terang ya, memang kan di seluruh wilayah itu rata-rata BPDI yang paling banyak. Ya, pastilah goal gitu ya. Sehingga kita bisa berkiprah gitu ya, bisa berperan aktif
ya, sehingga gereja kita menjadi gereja yang sehat, yang dinamis. Ya, seperti itu tujuan dari rekomendasi. Begitu Pak Ketua ya. Terima kasih. Dari penjelasan-penjelasan ini, baik dari wilayah maupun dari daerah, apa masih ada yang mau dipertanyakan lagi? Sudah cukup? Baik. Terutama kami mengucapkan banyak terima kasih melalui 17 Malang Selatan kepada perhatian saudara-saudara anggota wilayah yang sudah hadir. Terima kasih buat perhatiannya dan kerjasamanya, sumbangsinya, ya. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Jody Meruto, Bapak Sugiarto, yang sudah hadir sebagai pusat komite. Kiranya Tuhan memberkati dan ya. Jadi sebentar ini setelah ditutup kita foto bersama, ya, foto bersama untuk karena itu nanti dilaporkan ke masuk di majalah pelayan itu. Oke, seperti kemarin yang Paksos itu sudah masuk. Baik, terima kasih. Saya pikir belum masuk di luar masalah. Saya mau tanya, tapi saya mewakili teman sebenarnya yang ada di tempat ini perihal tentang sekolah Alkitab online. Jadi menurut Majelis Daerah Jawa Timur, sekolah Alkitab online ini posisinya bagaimana? Jadi ada beberapa juga teman di sini juga yang mengikuti sekolah Alkitab online. Perihal pelantikan pendeta muda kemarin waktu bekerja, salah satu persyaratan lulus sekolah Alkitab, tetapi tidak untuk yang sekolah Alkitab online. Nah, jadi ada yang di sini juga sekolah Alkitab online, akhirnya tidak bisa dilantik. Tapi kemudian setelah beberapa minggu setelah bekerja, ada juga sekolah yang ngomong, boleh kok sekolah Alkitab online dilantik jadi pendeta muda. Anaknya ini ada. Jadi ya saya tidak bisa sebutkan. Ya, jadi saya tidak bisa sebutkan karena pejabat juga, gitu ya. Jadi saya mau tanya ini kejelasan jadi bagaimana perihal posisi sekolah kita online untuk legalitas seseorang hamba Tuhan dilantik menjadi pendeta di GPI Majelis Daerah Jawa Timur. Terima kasih. Ya, ini saya sudah siapkan perut saya mau makan. Ya, terima kasih. Ya, mau saya ladeni sampai jam 3 nggak apa-apa. Ya baik, pertanyaan yang baik Bapak Ibu. Ya, kami ini di Majelis Daerah kan harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebijakan Majelis Pusat. Ya, sampai hari ini Majelis Pusat belum menginstruksikan bahwa sekolah Alkitab online, terutama ya untuk yang sekolah Alkitab A itu diakui, gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kami Majelis Daerah ya menunggu instruksi dari Majelis Pusat. Seperti itu ya. Jadi yang dimaksudkan sekolah Alkitab online itu SA-nya ya. SA-nya ya. Itu memang oleh Majelis Pusat masih belum dikeluarkan instruksi bahwa itu dilegalkan, gitu. Disetujui. Maaf, beribu maaf. Bahkan juga ada anak anggota Majelis Daerah, saya tidak sebutkan siapa, ya karena mengikuti sekolah Alkitab online, ya dia tidak diperkenan, begitu Pak Suti ya, tidak diperkenan mengikuti. Ya kita bukan tumpul tajam ke bawah saja, tapi ke atas juga, tidak sebut nama. Jadi sampai hari ini tidak diangkat dia, ya, karena itu. Jadi belum ada instruksi dari Majelis Pusat yang mensahkan
sekolah Alkitab online yang dimaksudkan oleh Bapak yang menanyakan tadi. Ya, jadi mohon bersabar. Ya, kalau ada si A dilantik, ya silakan laporkan saja. Ya, tanyakan lagi kepada ya Pak Sekda, ya, atau bagaimana, silakan begitu. Cuma sebagai contoh, ya kami sampaikan bahwa ada anak majelis daerah PPDI Jawa Timur yang tidak bisa dilantik, ya karena mengikuti sekolah Alkitab online. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya saya pikir mungkin miss data itu ya, dipalsukan atau bagaimana gitu ya, tanpa diketahui oleh ya Pak Sekda begitu. Terus dimasukkan begitu ya. Ya siapa tahu, kita kan nggak tahu. Ya. Tapi yang pasti masih belum ada instruksi dari Majelis Daerah Pusat. Jadi kita masih belum menerima itu. Ya. Begitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang masih belum lapar? Ayo monggo, mumpung kita berdua jauh ini. Ya. Sekali mau 3 hari. Tadi saya ditawari 3 hari, saya bilang siap 3 hari. Ya, yang terakhir, yang pertanyaan terakhir itu, tolong Pak, kalau memang ada buktinya dan memang jelas, bisa dikirimkan ke Sekretaris EMD ya. Soalnya kalau jujur datanya tidak mungkin lolos. Itu kan mungkin dari wilayah yang karena sungkan ya. Jadi penggelapan data ya, intinya kan sekretarisnya tidak bisa ngecek sampai itu. Tapi kalau jujur masuk semua, terbukti tidak akan bisa lolos itu dilantik jadi pendeta muda. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai jam 3. Sudah lapar ya? Baik. Sudah deal? Sudah setuju semua? Baik. Terima kasih, dan sekarang kita tutup dalam doa. Nanti yang akan tutup dalam doa Bapak MD salah satu, dan kemudian setelahnya kita akan foto bersama. Ya. Setelah foto bersama, makan bersama. Setelah makan bersama, nanti termoe pulang masing-masing, jadi nggak jadi untuk sambung. Ya, mohon maaf, bukan MD pribadi, bukan MD, bukan uang MD maksudnya. Jadi diberkati untuk berkati kita. Makanya gantian nanti kita berkati yang lain. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Dan musyawarah kerja wilayah pada saat ini saya tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, saya tahu semua sudah lapar ya. Jadi nggak bisa dipanggil lagi mana shop leader, mana presidennya. Tapi saya ajak, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong musyawarah kerja wilayah ya 17 boleh berjalan dengan baik. Semua karena rahmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Engkau majikan kepala gereja kami telah memimpin jalannya musyawarah kerja wilayah 17 di tempat ini. Semua boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Apa yang telah kami bicarakan, apa yang telah disosialisasikan, kiranya Engkau sempurnakan, bahkan boleh mendatangkan berkat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di wilayah ini.
bagi kemajuan pekerjaan Tuhan di tiap-tiap gereja lokal yang ada di wilayah ini. Kami rindu Tuhan di tahun ini, kami melihat banyak jiwa boleh dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena waktunya sudah singkat, Engkau tidak lama lagi akan datang kembali. Kiranya kami didapati menjadi gereja yang sudah siap menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan siang hari ini kami akan mengakhiri pertemuan Mukerwil pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, khusus hamba berdoa bagi majelis wilayah 17 yang Tuhan sudah percayakan untuk mengemban tugas pelayanan bersama dengan komisi wilayah yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, karuniakan hikmat, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, agar supaya melalui kepemimpinan mereka wilayah ini boleh dibawa menjadi wilayah yang diberkati Tuhan, maju, berkembang, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Mari Tuhan, Engkau Allah Immanuel, kiranya menyertai kami semua, baik kami majelis daerah yang kembali ke tempat pelayanan kami, hamba-hamba Tuhan yang ada kembali ke tempat pelayanan kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami, tibakan di tujuan dengan selamat, hindarkan dari mara bahaya, bencana, bahkan hal-hal yang jahat yang tidak kami kehendaki. Kami tolak dalam nama Yesus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai perjalanan kami. Terima kasih Tuhan secara khusus bagi hamba di tempat ini yang sudah menyambut kami, memfasilitasi Mukerwil siang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba Tuhan bersama dengan sidang jemaat di tempat ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya berkat ini memberkati tubuh jasmani kami, menyehatkan tubuh kami, sehingga dengan tubuh yang sehat kami dapat terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini doa dan syukur kami. Kami tandangkan tangan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami siap menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami siang hari ini. Dan sebelum kami menerima berkat, kami sekali lagi berdoa untuk Bapak Ketua Majelis Daerah GPD Jawa Timur, Bapak Pendeta Dr. Charles Simamora. Kiranya Tuhan menolong. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah Yehova Rabbah, penyembuh kami. Kami berdoa siang hari ini, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan hamba-Mu, walaupun kami tidak bersama-sama siang hari ini, tapi dari tempat ini kami lepaskan kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Kiranya kesembuhan oleh Roh Kudus dinyatakan siang hari ini, agar supaya hamba-Mu dapat kembali bersama-sama memimpin organisasi GPDI Jawa Timur, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih, kami siap menerima berkat-Mu siang hari ini, berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dan akhirnya saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, rekan sepelayanan dalam kehendak Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan berkat melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat ini menjadi bagian kita. Kita nikmati, kita terima dan nikmati siang hari ini. Besok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.